Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Alifa Zakia. Saya dari kelas manajemen 21D, program studi manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek dari mata kuliah pemasaran berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak M. Andri Juniansyah SEMM. Tugasnya mengenai ide bisnis berkelanjutan. Saya akan membawakan ide bisnis mengenai makanan diet sehat yang saya beri nama NutriFit Delights. Yang pertama, saya akan memaparkan visi dan misi saya. Visinya yaitu menjadi pelopor dalam menyediakan solusi makanan diet yang sehat, serta inovatif dan berkelanjutan, membantu masyarakat mengadopsi gaya hidup sehat, dan mendukung pertumbuhan industri makanan yang ramah lingkungan. Untuk misinya, menyajikan makanan diet sehat yang lezat dengan mengembangkan menu yang tidak hanya mendukung kebutuhan nutrisi, tetapi juga memanjakan lidah pelanggan dengan rasa yang luar biasa. Yang kedua, mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pilihan makanan diet sehat untuk membantu masyarakat mencapai tujuan kesehatan mereka. Yang ketiga, praktik berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan melalui penggunaan bahan organik, lokal, dan kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya, ada edukasi nutrisi dan gaya hidup sehat dengan memberikan informasi nutrisi yang jelas dan mendidik pelanggan tentang manfaat gaya hidup sehat. Selanjutnya, pemberdayaan komunitas lokal, membangun kemitraan dengan petani lokal dan bisnis berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan lingkungan lokal. Dan yang terakhir adalah inovasi kuliner dengan terus mengembangkan dan memperkenalkan hidangan baru yang inovatif untuk memenuhi selera pelanggan yang berkembang. NutriFit Delight sendiri adalah sebuah bisnis makanan diet sehat yang berkomitmen untuk menyediakan pilihan makanan lezat, bergizi, dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa kesehatan adalah aset yang berharga, dan dengan menyajikan makanan diet yang sehat, kami ingin mendukung masyarakat dalam mencapai gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Ada 3 nilai utama dalam ide bisnis yang akan saya paparkan. Yang pertama, bahan berkualitas tinggi. Kami menggunakan bahan-bahan organik dan lokal untuk memastikan kebersihan dan kualitas tinggi di setiap hidangan, yaitu makanan dengan nutrisi yang seimbang, menggunakan sayur dan buah yang segar, menggunakan protein yang berkualitas, karbohidrat kompleks, pangan organik yang berkelanjutan, serta porsi yang sesuai. Yang kedua, ada keberlanjutan. Berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan. Kami mengimplementasikan praktik keberlanjutan seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan dan mendukung pertanian lokal. Untuk kemasan, kami menggunakan paper lunchbox, yaitu kemasan yang berbahan dasar kertas, yang berfungsi untuk menjaga keamanan produk, juga mengurangi limbah karena kemasan yang digunakan dapat didaur ulang, penggunaan yang praktis, serta berbahan dasar ringan. Yang ketiga adalah kreativitas kuliner. Kami menyajikan menu diet sehat yang tidak hanya menyehatkan tetapi juga memanjakan lidah pelanggan dengan variasi rasa dan kreativitas dalam setiap hidangannya. Perlu diingat bahwa kreativitas dalam menyusun menu sehat tidak hanya membuat makanan lebih menarik, tapi juga dapat meningkatkan motivasi untuk menjaga pola makan yang seimbang dan berkelanjutan, serta menyesuaikan menu dengan selera pelanggan dan memastikan untuk mempertimbangkan kebutuhan nutrisi tubuh. Selanjutnya ada tujuan. Ada tujuan strategis jangka pendek dan tujuan strategis jangka panjang. Untuk tujuan strategis jangka pendek yaitu peluncuran layanan catering makanan diet sehat
yaitu membuka layanan catering untuk memenuhi permintaan kelompok atau acara khusus. Yang kedua, pengembangan aplikasi mobile, membuat aplikasi untuk memudahkan pelanggan memesan, melacak konsumsi kalori, dan mendapatkan rekomendasi nutrisi. Yang terakhir, pengurangan jejak karbon, yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik dan menggantinya dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, tujuan strategis jangka panjang, dengan ekspansi cabang dengan membuka cabang di kota-kota besar untuk mencapai lebih banyak pelanggan. Yang kedua, pusat pelatihan kuliner sehat, membuka pusat pelatihan memasak sehat untuk edukasi publik dan pelatihan karyawan. Dan yang terakhir, sertifikasi organik, mendapatkan sertifikasi organik untuk meningkatkan kualitas bahan baku dan menarik pelanggan yang lebih besar yang lebih sadar lingkungan. Nutrifit Delights merupakan salah satu makanan sehat yang bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam menyediakan solusi makanan diet sehat yang tidak hanya menyehatkan tubuh tetapi juga merayakan kekayaan rasa dan mendukung lingkungan. Selanjutnya ada strategi mencari modal. Yang pertama, kemitraan dengan investor berkelanjutan. Mengidentifikasi investor atau dana ventura yang memiliki fokus pada bisnis berkelanjutan atau makanan diet sehat. Mempresentasikan nilai bisnis Nutrifit Delights dalam konteks keberlanjutan dan dampak positifnya pada masyarakat. Yang kedua, hibah dan subsidi berkelanjutan. Dengan meneliti program hibah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi berkelanjutan, serta mengajukan proposal yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai program tersebut. Yang ketiga, melakukan pertemuan dengan investor dengan cara memanfaatkan acara atau konferensi industri untuk bertemu dengan investor atau perusahaan modal ventura dan memajukan peak bisnis secara efektif dan menjalin hubungan langsung dengan calon investor. Yang keempat adalah kemitraan dengan perusahaan berkelanjutan. Menjejaki kemitraan dengan perusahaan yang memiliki inisiatif berkelanjutan sehingga investor dapat melihat potensi sinergi antara nilai-nilai Nutrifit Delights dan perusahaan mitra. Yang terakhir adalah melakukan pameran industri atau menghadiri pameran dan acara industri makanan sehat dan berkelanjutan, serta menjalin hubungan dengan investor potensial dan memperkenalkan produk Nutrifit Delights. Selanjutnya ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada tren pasar, yaitu kesadaran kesehatan masyarakat semakin meningkat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya gaya hidup sehat dengan mencari pilihan makanan yang mendukung tujuan kesehatan mereka. Yang kedua, peningkatan minat pada diet berkelanjutan. Kebutuhan akan makanan berkelanjutan dan ramah lingkungan semakin berkembang. Yang kedua, ada target pasar. Target pasarnya yaitu profesional sibuk atau orang-orang yang kesehariannya sibuk bekerja atau sibuk mengelola usahanya. Sehingga kami memberikan inovasi untuk mereka dalam menjalankan hidup sehatnya dengan mencari pilihan makanan diet sehat yang cepat dan mudah. Yang kedua, penggemar makanan kreatif seperti orang-orang yang mencari pengalaman kuliner kreatif dan inovatif bahkan dalam konteks makanan diet sehat. Yang ketiga, pesaing. Pesaingnya terdiri dari restoran diet sehat lokal dan catering makanan diet. Yang keempat, ada keunggulan bersaing. Kami menyediakan menu inovatif dan kreatif yang membedakannya dari pesaing yang mungkin menawarkan pilihan menu yang lebih umum. Yang kedua, kami menggunakan bahan-bahan organik yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang peduli dengan lingkungan. Yang kelima, ada peluang pertumbuhan, yaitu ekspansi layanan catering. Peluang untuk memperluas layanan catering untuk acara-acara khusus dan kelompok besar. Yang kedua, kemitraan dengan bisnis lokal. Menjalin kemitraan dengan bisnis lokal untuk meningkatkan visibilitas dan menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan. Yang keenam, ada tantangan potensial, yaitu yang pertama ada pengeluaran biaya bahan organik. Penggunaan bahan organik mungkin meningkatkan biaya produksi sehingga menuntut manajemen biaya yang lebih efisien. Yang kedua, penerimaan masyarakat terhadap makanan diet. Tantangan untuk meyakinkan bahwa makanan diet sehat juga dapat lezat dan memuaskan.
Selanjutnya ada pengembangan produk dan layanan. Mengembangkan aplikasi untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan mendapatkan informasi nutrisi. Yang kedua, menawarkan paket berlangganan mingguan atau bulanan untuk penarik pelanggan yang mencari kemudahan dalam perencanaan makanan. Yang kedelapan, pengaruh faktor eksternal, kemungkinan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi persediaan bahan baku dan praktik bisnis, serta kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli pelanggan. Yang terakhir adalah pelanggan dan umpan balik, melibatkan pelanggan dalam menyediakan umpan balik untuk terus meningkatkan kualitas layanan, serta membangun program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan setia. Selanjutnya ada strategi pemasaran berkelanjutan. Yang pertama ada branding yang jelas dan berfokus pada nilai, menetapkan identitas merek yang mencerminkan nilai-nilai berkelanjutan, kesehatan, dan inovasi dalam praktiknya, menggunakan pesan-pesan pemasaran yang menyoroti kualitas premium dan penggunaan bahan-bahan organik. Yang kedua, pemasaran konten, membuat dan membagikan konten yang informatif dan inspiratif tentang manfaat kesehatan dan berkelanjutan, dengan menggunakan blog, artikel, video, dan infografis untuk mendukung kampanye pemasaran. Yang kedua, menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok untuk membangun komunitas dan kesadaran merek, serta membagikan resep sehat, fakta gizi, dan cerita di balik produk. Yang keempat ada program kepuasan pelanggan, membangun program loyalitas untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan dengan memberikan insentif, diskon, atau akses eksklusif bagi pelanggan setia. Yang kelima adalah konten dan giveaway. Adakan konten online atau program giveaway untuk meningkatkan interaksi di media sosial, serta meminta pelanggan untuk berbagi pengalaman mereka dengan produk Nutrifit Delight. Selanjutnya ada penekanan pada bahan-bahan lokal dan organik, mengkomunikasikan penggunaan bahan-bahan organik dan lokal dalam produk, serta membagikan cerita tentang kemitraan dengan petani lokal untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah kemasan ramah lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan, kami menggunakan kemasan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang agar mengurangi limbah kemasan. Dan kami mengadakan program daur ulang, yaitu dengan membangun program daur ulang yang melibatkan pelanggan, mengajak pelanggan untuk mengembalikan kemasan atau memberikan insentif bagi pelanggan yang membawa kantong belanja sendiri. Selanjutnya, transparansi rantai pasok, dengan membagikan informasi tentang rantai pasok dari bahan mentah hingga produk jadi, menunjukkan keberlanjutan dan etika dalam pemilihan mitra bisnis. Yang terakhir adalah edukasi pelanggan tentang keberlanjutan, melakukan kampanye pemasaran untuk memberikan edukasi tentang keberlanjutan dan dampak positif makanan sehat pada lingkungan, serta membagikan informasi tentang cara pelanggan dapat berkontribusi pada keberlanjutan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.